Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan bi fadilatil qiyam was-siyam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulum wal hikam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballaga rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semangat, tetap semangat meskipun kita berpuasa. Insyaallah pahala bulan Ramadan, setiap satu kebaikan sunnah akan dilipat gandakan menjadi 70 dan bahkan lebih dari itu. Semua ibadah ada batasannya, dari mulai 10, 100, bahkan sampai 800 dan seterusnya. Terkecuali satu ibadah yang tidak ada batasannya, dan bahkan kita pun tidak boleh mengetahui berapa besar pahala yang kita amalkan, yaitu ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, dan bahkan ila 700 dhifin, sampai 700 bahkan. Semua ibadah illa shauma, terkecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li. Jadi ibadah puasa bukan untuk kita tapi untuk Allah. Fa innahu li, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas dengan balasan yang tidak bisa diketahui oleh si melakukan yang puasa. Jadi orang yang berpuasa tidak mengetahui berapa jumlahnya ibadah yang dia lakukan, karena itu untuk Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu beruntunglah kita sudah kita puasa, kemudian di bulan Ramadan, bulan penuh dengan lipatan amal. Jadi mumpung masih di bulan ini, segala kegiatan ibadah kita harus lebih giat lagi daripada bulan-bulan yang lain. Dan alhamdulillah, saya lihat jamaah subuh subhanallah begitu banyak, berbondong-bondong datang ke masjid Baitul Izzah. Semoga jamaah Baitul Izzah tambah semangat, tambah maju ya, dan semoga panjang umur semuanya,
sehat walafiat, dan khususnya bulan ini Allah Ta'ala berikan kekuatan, kesempatan juga kesehatan untuk warga Baitul Izzah khususnya dan umumnya untuk semua muslim-muslimat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran, yang mana ayat ini berkaitan dengan pertanyaan. Jadi ada jamaah yang nitip pertanyaan. Sebelum dibuka kajian tafsirnya, mohon Ustaz menjawab. Ada titipan dari jamaah Baitul Izzah, bagaimana hukumnya mengadakan acara tahlilan kepada satu jenazah yang belum dikubur. Misalnya ada orang meninggal di Saudi Arabia, jenazah untuk nyampai ke Indonesia bisa makan waktu 5 harian kurang lebih. Sementara di tempat di Indonesia sendiri keluarganya sudah mengadakan tahlilan. Apakah sah, diterima tahlilnya atau tidak? Itu ya pertanyaannya ya. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelumnya mari kita buka surah At-Tur. Surah At-Tur ayat 21. Surat apa? Surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur surat nomor 52. Surat 52 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu. Ayo. Walladzina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ bima kasaba rahin. Artinya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum, kemudian mengikuti kepada mereka, zurriyatuhum, anak cucunya, biimanin, mengikuti dalam keadaan iman, diikuti segala kebaikan-kebaikan mereka, terutama iman mereka. Alhaqna bihim, alhaqna, maka kami akan satukan mereka. Dzurriyyatahum, akan kami satukan, hubungkan bersama dengan mereka, dzurriyyatahum, anak cucunya. Wa ma alatnahum, makna fi, wa ma alatnahum, dan kami tidak akan pernah mengurangi kepada mereka, min amalihim, dari amal baiknya atau pahala amal mereka, min syai'in, sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in, setiap manusia, bima kasaba, terhadap yang apapun yang dia kerjakan, rahin, itu terikat.
Ini ada kaitan dengan pertanyaan tadi ya. Jadi sebelum kita membahas boleh tidaknya, alangkah baiknya kita akan bahas tentang hukumnya membaca tahlil untuk mayit ya. Dalam ayat ini saya buka kitab Ibnu Katsir. Di sini ada sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim bahwasanya Al-Abbas bin Mazid berkata mendapat khabar dari Muhammad bin Syu'aib, mendapat khabar dari Syaiban, dari Laits, dari Habib bin Abi Thabit Al-Asadi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibni Abbas, bahwa tentang ayat ini maknanya adalah hum dzurriyyatul mu'min. Jadi kita punya turunan orang mukmin, anak cucu mukmin, dan wafatnya pun dalam keadaan mukmin. Seandainya bapak mereka berada di surga dan derajat manzilah mereka itu lebih tinggi daripada manzilah atau tempat anak cucunya, tetapi Allah mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, mereka akan disatukan di satu tempat yaitu surga. Subhanallah, ini keuntungan buat kita tatkala kita punya keluarga yang saleh, yang beriman, ketika dia berada di surga yang tinggi, sementara sebetulnya kita ini anaknya tidak seperti mereka dari sisi amalnya. Tapi Allah mengatakan di sini alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan disatukan mereka di satu tempat. Ini sebuah minnah, sebuah fadlun, sebuah karunia dari Allah Ta'ala. Yang kedua dari Al-Hafidz At-Tabarani, dari Hasan bin Ishaq, dari At-Tusturi, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazwan, dari Syarik, dari Salim Al-Abtas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibni Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhala rajul al-jannah," ketika ada seseorang masuk ke surga, maka dia akan bertanya an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi. Dia bertanya, di mana ibu bapakku, di mana istriku, di mana anak-anakku. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, innahum lam yablughu darajatakum, sesungguhnya anak cucumu, istrimu, orang tuamu itu tidak sampai satu derajat denganmu di surga. Amal mereka masih di bawah kamu. Nah, kemudian orang itu berkata, ya Rabb, qad amiltu li wa lahum, bukankah aku telah berbuat amal untukku dan untuk mereka ya Rabb? Aku berdoa untuk mereka, biar aku soleh juga anak istriku. Lalu apa kata Allah? Fayu'maru bi'ilhaqihim bih. Akhirnya jika demikian, cari anak cucumu, kemudian istrimu dan orang tuamu, satukan dengannya. Subhanallah. Berikutnya tafsir yang ketiga masih Ibnu Katsir, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Hamad bin Fudail, dari Muhammad bin Utsman, dari Zazan, dari Ali, diceritakan bahwa Siti Khadijah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata Siti Khadijah, "dua anakku telah meninggal di masa-masa jahiliyah. Di manakah mereka ya Rasulullah?" Kata baginda Rasul,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma finnar, kedua anakmu di neraka. Falamma ra'al karahata fi wajhiha qala law ra'aita makanahuma law ra'aiti makanahuma laqadtihima. Ketika dikatakan bahwa anaknya di neraka, terlihatlah wajah Siti Khadijah ada kekecewaan. Kata baginda Rasul, seandainya engkau melihat tempat mereka di mana sekarang, tentu engkau akan murka kepada mereka. Barulah tenang dia. Kemudian kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, fawaladi minka. Nah, kalau anakku yang darimu bagaimana? Jadi Siti Khadijah punya anak dari baginda Rasul sejumlah 6. Nabi punya putra 7, 4 istri, 1 laki-laki, 4 istri, 3 laki-laki. Yang 1 hanya dari Siti Halimah Sa'diyah, yang 6 lagi dari Siti Khadijah. Putra-putra Nabi yang laki-laki itu meninggal semuanya. Kata Siti Khadijah, bagaimana dengan anakku yang darimu? Kata baginda Nabi, fil jannah, kalau mereka di surga. Kemudian Nabi mengatakan, innal mu'minina wa auladahum fil jannah wa innal musyrikina wa auladahum fin nar. Bahwa orang-orang yang mukmin dan juga anak turunan mereka itu semuanya di surga jika wafatnya dalam keadaan iman. Sementara orang-orang musyrik dan semua turunannya akan di neraka jika matinya mereka dalam keadaan kafir. Kemudian Rasul membacakan ayat ini, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika beliau membawakan beberapa riwayat hadis tentang ayat ini, kata beliau, hadza fadluhu ta'ala 'alal abna. Jadi ayat ini satu anugerah buat bapak dan juga anak. Ketika ada seorang bapak di surga tinggi derajatnya, anaknya di bawah, tapi bisa bersama. Yang di bawah bisa naik ke atas. Atau kebalikannya, ketika ada seorang anak derajatnya tinggi, banyak amal baiknya, bapaknya di bawah derajatnya, tapi disatukan nanti bapaknya jadi gabung dengan anaknya. Kata beliau, kenapa demikian? Bi barakati amalil aba wa bi barakati du'ail abna. Jadi ketika ada seorang bapak tinggi derajatnya, kemudian anak-anaknya di bawah bisa setingkat dengan bapaknya, itu berkah amal perbuatan bapaknya semasa hidupnya. Dia beriman, ikuti oleh anak-anaknya. Dia berbuat kebaikan, saling berjamaah, sering bersedekah, sering ini itu, diikuti oleh mereka. Nah, inilah berkah amal perbuatan bapaknya. Akhirnya mereka disatukan. Lalu bagaimana ketika ada bapaknya tidak amalnya tidak banyak? Maka ketika bapaknya tidak punya amal banyak, anaknya yang mengangkat dia dengan apa? Bi barakati du'ail abna, dengan keberkahan doa dari anak-anaknya. Jangan salah Bapak Ibu, ketika ada orang berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan salah ini, ternyata dengan doa ini seorang bapak bisa naik derajatnya. Dan di antara keharusan kita sebagai anak, jika ingin diakui sebagai orang yang birrul walidain, bakti kepada orang tua, jangan pernah tidak mendoakan mereka minimal setiap sholat 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap sholat 5 kali.
Jangan dikit-dikit Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan. Tapi kita lupa orang tua kita. Jadi orang tua ini subhanallah, jangan kita lupakan meskipun mereka meninggal dunia. Saya ada cerita Pak ya, ada cerita nih. Saya alhamdulillah dapat amanah, saya mengajar tahfidz di Lapas Tangerang. Itu dari sekian banyak nabi yang hafalan Quran, ada beberapa nabi yang subhanallah suaranya bagus, hafalannya bagus, dan ketika dia membaca Al-Quran dia menyiapkan kertas putih. Kertas putih disiapkan depan dia, kemudian dibaca, dilihat kertas putih itu pakai telunjuk tangan dia, disesuaikan dengan isi Al-Quran, letaknya di mana, pojokan keberapa, jajaran keberapa, sama. Ketika ditanya, kamu lihat ayatnya? Saya lihat. Jadi dia bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disamakan dengan yang saya pegang Quran, sama, kelihatan huruf-hurufnya. Nah saya tanya mentornya, di antara semua mentor, kok ini anak beda ini? Ada beberapa anak yang seperti itu. Nah ternyata ketika si mentor mengatakan, saya anjurkan Pak Ustadz, setiap kali anak didik saya menghafal Quran, saya suruh dia berdoa dulu untuk orang tuanya, kan? Minta, kalau masih hidup minta doanya kepada mereka, minta doa, Bapak Ibu saya menghafal Quran, doakannya biar lancar. Ini subhanallah, ini subhanallah. Nah inilah keutamaannya. Nah berikutnya dalam hadis yang lain, Ibnu Katsir memuat satu hadis dari Yazid, dari Hammad bin Salamah, dari Asim bin Abin Nujud, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasul bersabda, Innallaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah. Bahwasanya Allah Ta'ala akan angkat derajat. Ada orang diangkat derajatnya. Kenapa? Karena ada satu hamba yang soleh di surga. Fayaqulu, orang yang diangkat derajatnya berkata, Ya Rabb, anna li hadhihi, bukankah aku tidak punya tingkatan seperti ini di surga ya Rabb? Tapi kenapa kok di sini tempat saya? Apa yang saya lakukan? Kata Allah, bistighfari waladika lak, dengan sebab anakmu sering membaca istighfar untukmu. Tuh, sering baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika tidak sempat kita membaca setelah sholat, maka biasanya kalau saya di pondok saya itu baca setelah azan berkumandang. Selesai azan kita berdoakan. Nanti sebelum ditutup doa kita, tutup dengan Rabbighfirli 5 kali, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, terus. Nah terakhir, warhamhuma kama rabbayani shaghira, baru tutup dengan Rasulullah Muhammadin. Jangan lupa ya, baca istighfar untuk kita dan untuk orang tua kita. Jadi insya Allah nanti kita akan sama-sama dengan mereka, gitu, bersama dengan keluarga kita, gitu. Meskipun kita pisah lama bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, tapi insya Allah kita akan bersama dengan mereka. Makanya banyak-banyak istighfar untuk orang tua kita. Nah berikutnya, terakhir beliau menutup, Ibnu Katsir menutup sebuah riwayat sahih dan masyhur bahwa idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka akan terputus semua amal baiknya. Ketika ada mayit dalam kubur, baca istighfar enggak ada pahalanya, baca Quran enggak ada pahalanya. Jadi enggak ada kewajiban, enggak ada keharuman bagi yang sudah meninggal, putus semua amalnya. Illa min salas,
tidak kecuali ada 3 amal yang akan terus mengalir ke dalam kuburannya. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir, sedekah jariyah. Biasanya ke masjid, ke pesantren, ke tempat-tempat umum yang biasa digunakan kebaikan. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Dia punya ilmu, diamalkan, kemudian diikuti orang lain. Maka selama diikuti dari anak ke anak, ke cucu terus, maka kita yang meninggal dunia akan mendapat sedekah jariyah atau amal dari perbuatan mereka. Dan terakhir, awwaladin shalihin yad'u lah, atau dia punya anak soleh yang tidak henti-henti mendoakan orang tuanya. Ini aset ini kalau kita punya anak soleh. Semoga anak-anak kita soleh semuanya ya, amin. Di sini ibaratnya waladin soleh, bukan ibnin atau bintin, atau walad, anak. Kalau ibnin itu anak asli, anak kandung. Kalau bintin juga sama, anak asli, anak kandung. Tapi kalau walad soleh, walad itu umum, anak siapa saja yang namanya mendoakan yang meninggal dunia, itu namanya walad soleh. Jadi untuk mendoakan ini tidak ada batasan. Anak siapapun yang mendoakan yang meninggal, maka dia masuk ke dalam hadis ini, walad soleh. Maka oleh karena itu, ketika ada orang meninggal dunia, kemudian ada orang mendoakan dia, maka dia masuk ke dalam hadis waladun soleh, anak soleh. Jadi nggak ada larangan Pak mendoakan mayit itu. Tidak terlarang kita mendoakan mayit siapapun, terutama untuk orang tua kita. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimanakah hukumnya kita baca atau mengadakan acara tahlil, ternyata jenazahnya belum dikuburkan, apakah batal tahlilannya? Kalau kita lihat di negeri kita ini, biasanya tahlil berjalan apabila sudah dikuburkan, gitu kan. Baru. Kenapa? Karena melihat satu hadis Nabi SAW dari Tawus, dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda bahwa innal mauta yuftanuna fi kuburihim salasata ayyam. Jadi orang-orang yang meninggal dunia yuftanun, akan difitnah, akan diuji, akan disiksa di dalam kuburannya selama 3 hari. Ditanya mungkar nakir, ditanya tentang ini itu, 3 hari untuk orang mukmin. Maka para ulama mengatakan di situ, Rasul mengatakan fa'istahibbuna, maka dianjurkan di malam-malam 3 hari itu an yut'ama, sediakan makanan, kemudian sedekahkan makanan itu untuk siapa? Untuk orang yang meninggal tadi. Kalau kita lihat hadis ini nggak akan ditemukan di dalam Bukhari, nggak ada di Bukhari, dari Muslim, dari Tirmidzi, As-Sa'i atau Ibn Majah, nggak ada. Abu Dawud juga nggak ada. Kalau patokan kita hanya kitab sittah yang 6 itu, Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, 6 itu saja patokan kita, nggak akan ketemu di situ. Atau tambah Imam Malik, nggak ada juga. Atau kitab Ahmad bin Hanbal, nggak ada juga. Hanya ahli hadis yang menemukan ini. Dan saya dapatkan hadis ini dalam kitab Al-Hawil Fatawi karya seorang hadis Al-Hafidz Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya. Nah, komentar tentang para ulama-ulama madhab hadis ini, apakah bisa jadikan hujjah? Ketika ada orang mukmin meninggal dunia, difitnah di kuburan 3 hari, diadakanlah acara makan sedekah kepada mereka. 3 madhab berkata, 1 Imam Malik, 2 Abu Hanifah, 3 Ahmad bin Hanbali mengatakan bahwa ini adalah hujjah. Kenapa? Jangan melihat dari sisi derajat hadisnya, tapi ini kaitan dengan al-mughayyabat, hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu bisa dibuat hujjah. Imam Syafi'i berkata, kalau saya tidak mengakui hadis ini,
Ini bukan hujjah, kata beliau, sepanjang belum ada penguat hadis ini. Kalau ada saya akan ikuti. Ternyata di hadis yang lain Rasul mengatakan innal munafiqina yuftanuna fi kuburihim arba'ina yawma. Orang munafik di dalam kuburnya akan difitnah selama 40 hari. Ternyata hadis ini nyambung kepada hadis tadi. Nah, setelah itulah Musyafiqun mengakui bahwasanya mengadakan acara makan-makan dihadiahkan kepada ahli mayit, ternyata itu ada di sananya, ada syariatnya. Begitu biasanya. Nah, sekarang bagaimana kalau belum dikubur terus kita adakan acara itu? Nah, kalau belum dikubur, maka hukumnya sama seperti sudah dikubur. Karena tujuan inti dari acara ini adalah membacakan doa, mengirimkan sedekah untuk mayit. Jadi sedekah ini kan tujuannya apa? Jadi masalah kita mendoakan mayit sebelum kejadian pun itu tidak masalah. Misalnya mayit belum dikubur, tetapi kita sudah mendoakan di kuburannya. Ada mayit depan kita nih belum dikubur, kita doakan apa? Allahumma gfir lahu, terus warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ini kan ini kan dikubur, wa akrim nuzulahu, muliakan kuburannya. Wasi' madkhalahu, luaskan kuburannya. Lagi ini kan belum dikubur tapi doanya sudah masuk duluan gitu. Jadi tidak masalah ketika ada tahlilan berjalan sebelum mayat dikubur, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena intinya adalah mendoakan mayit. Kenapa dianjurkan di kita di malam satu malam meninggal, pasca meninggalnya seorang mayit? Karena di malam itulah malam yang paling menyeramkan sepanjang hidup. Kita belum pernah merasakan bagaimana kengerian dahsyatnya malam pertama dalam kubur. Tidak ada malam yang paling mengerikan selain malam pertama kita berada dalam kubur. Kalau lu nggak percaya, ayo coba mati dulu, terus nanti kasih tahu keluarganya bagaimana dalam sana. Subhanallah, mengerikan sekali. Biasa kita bangun, di samping ada istri kita, ada anak kita, ada minuman makanan, di kasur yang empuk, ada AC juga, komplit semuanya. Bapak bangun dalam keadaan apa? Lubang hidung tertutup dengan kapas, diraba kanan kiri, atas bawah, tanah semua. Cari stop kontak, nyalain lampu, nggak ada, gelap semuanya. Bagaimana? Nggak mengerikan? Ketika kita sedang begitu, datang dua malaikat yang menyeramkan bagi orang yang memang dosanya banyak, apalagi orang kafir. Dia berbicara seperti petir, seperti kilat. Dia bertanya, man rabbuk? Kemudian man nabiyyuk? Kemudian ma dinuk? Kemudian ma qiblatuk? Kemudian man ikhwanuk? Jika selamat dari pertanyaan mereka, maka selamatlah kita di alam kubur. Nah, oleh karena itu dianjurkan sekali bagi yang hidup, kalau kita punya keluarga yang meninggal dunia, upayakan di malam pertama itu kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Disebut dengan sebutan sholat sunnah hadiah, tapi niatnya mutlak, tapi disebut dengan sholat sunnah hadiah. Pada maghrib sholat 2 rakaat, Allahu akbar, sunnah. Niatnya sholat sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mengerjakan sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Di rakaat pertama nanti kita baca Fatihah sekali, habis itu baca At-Takasur sekali, terus Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat kedua sama juga seperti itu, terus berdoa
setelah sholat berdoa, ya Allah, bahasa kita aja, ya Allah, hamba telah melakukan sholat ini, berikan pahala sholat ini untuk siapa tuh, almarhum siapa, almarhumah siapa. Maka seketika itu Allah akan kirimkan ke dalam kuburannya ribuan malaikat mengantar makanan, mengantar kesenangan untuk si ahli kubur. Dan itu akan terus sampai kiamat terjadi. Subhanallah. At-Takasur satu kali, Al-Fatihah, At-Takasur sekali, kemudian Al-Ikhlas 11 kali. Sebagian mengatakan ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi, At-Takasur, baru Al-Ikhlas. Nah, kalau kita belum sempat melakukan ini, sekarang juga bisa Bapak Ibu. Kita punya guru, kita punya orang tua, punya kakek nenek, cobalah lakukan surat ini. Dan Allah akan mengirimkan bermacam-macam makanan, minuman, hal yang menyenangkan. Ribuan malaikat datang, 70.000 malaikat, bayangkan, datang ke kuburan yang kita hadiahkan itu. Dan ini dimuat dalam kitab Nihayatuz Zain karya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Di situ dimuat ada salat wa minhu salatul unsi. Di antara kesunahan salat adalah salat sunnah unsi yang dilakukan tatkala ada orang meninggal dunia. Jadi masalah kita mengirimkan pahala amal, baik itu ibadah kita yang zahir seperti salat, puasa, zikir, atau yang bukan zahir, yang bukan badan seperti harta sedekah kita, itu sampai kepada mereka. Saya bacakan di sini riwayat-riwayatnya. Yang pertama dalam hadis Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Muslim ya riwayatnya, bahwa ada seorang laki-laki datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku uqtutilat nafsaha, dia meninggal secara mendadak. Walam yusi, dan dia tidak sempat wasiat apa-apa. Dan saya sebagai anaknya menduga bahwa lau takallamat tasaddaqat, andaikan dia bisa bicara sebelum wafat, dia akan berkata, sedekahlah nak. Ini nih. Nah, saya sebagai anaknya yang menduga bahwa andaikan dia bisa bicara bersedekah, apakah ada pahala untuknya in tasaddaqtu anha, apabila saya bersedekah atas nama dia? Kata Nabi, na'am, bisa, tuh kan. Jadi ketika ada orang tua meninggal dunia, kita sedekah atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada orang tua kita. Sedekah apa saja? Sedekah apa? Sedekah takjil. Nah, sekarang musimnya nih, takjil. Sedekah apa lagi? Sedekah jariah. Saya punya orang tua, kasihan nih, dia amalnya ngalir terus di alam kubur, bagaimana ya? Ya buatlah masjid atas nama dia, pahalanya buat dia misalnya. Wah, terlalu besar, carilah Quran, berikan ke masjid atau ke pesantren atau bangunan atas nama dia. Nanti pahalanya akan masuk ke dalam buku amalnya. Yang kedua, dari Ahmad, Muslim, An-Nasai, dan juga Ibn Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna abi mata, sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia, walam yusi, dan dia belum sempat berwasiat. Ayanfa'uhu in atasaddaq anhu, apakah jika aku bersedekah atas nama dia, apakah bermanfaat? Kata Nabi, qala na'am,
Iya, bermanfaat. Jadi bisa tuh kan sedekah. Nah, kalau kita bertanya misalnya, itu kan sedekah harta bisa sampai. Nah, kalau zikir, tahlil misalnya, tasbih, tahmid, sholat, kan itu mah nggak termasuk sedekah. Itu kan harusnya begitu riwayatnya, itu sedekah untuk orang tua itu harta. Kita buka lagi hadis Muslim dari Abi Dzar bahwa ada orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi SAW pernah berkata ke Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, alangkah beruntungnya orang-orang kaya ya Rasulullah. Mereka punya pahala lebih daripada kami yang miskin ini, kata sahabat nih. Kecil hati mereka. Padahal mereka sholat, kami juga sholat sama. Mereka puasa, kami juga puasa sama. Tetapi mereka punya harta ya Rasulullah. Punya harta lebih, bersedekahlah mereka dengan harta itu. Nah, kami dengan apa? Kan? Kami nggak punya harta, tidak bisa mengalahkan orang kaya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Awalaysallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala telah menyediakan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan dan kamu yang tidak menyadarinya? Kata Nabi, inna bikulli tasbihah shadaqah. Tasbih itu sedekah, ya kan? Wa takbiratin sedekah, takbir pun sedekah. Wa tahmidatin sedekah juga, wa tahlilatin. Termasuk tahlil, membaca la ilaha illallah, itu pun sedekah. Jadi kalau kita katakan harta saja, bisa yang lainnya juga. Termasuk zikir-zikir kita dari mulai tahlil, tahmid, tasbih, takbir, itu semua adalah sedekah. Nah, kalau sedekah ya terserah mau dibikin, kasih ke siapa. Yang kedua, ini dari Ibnu Abbas, dari Ad-Darimi dan Nasai dari Ibnu Abbas berkata, Rasul bersabda, man a'ana ala mayyitin bi qira'atin wa dzikrin istaujaba lahu al-jannah. Barang siapa yang menolong seorang mayit, menolong apa? Menolong mereka dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga zikir-zikir, maka wajib baginya surga. Tuh. Jadi bisa, jadi bantulah yang meninggal dunia dengan membacakan ayat Al-Quran dan juga zikir Nabi. Dan bahkan sahabat Nabi pernah wasiat, kalau saya meninggal nanti, tolong bacakan di atas kuburanku apa? Bacakan akhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Bahkan dikatakan awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah, bacakan ketika saya meninggal dunia. Jadi manfaat baca Al-Quran untuk mayit. Kemudian yang ketiga, dari Abu Bakar At-Tajjad, dari kitab Sunnah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini, man marra bainal maqabir, barang siapa yang melewati antara kuburan-kuburan, kemudian faqara'a qul huwallahu ahad 11 marrah, kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Setelah selesai, summa wahaba ajroha il amwat, kemudian dihadiahkan pahala bacaan Al-Ikhlasnya tadi untuk orang yang meninggal di tempat itu. U'tiya minal ajri bi adadil amwat, maka dia si pembaca akan diberikan pahala sejumlah orang-orang yang meninggal dunia di situ. Untung sekali. Nah, kita bertanya kadang-kadang, Pak Ustaz, bagaimana ayat
kalau kita lihat dalam surah An-Najm ayat 39. Ini bisa dipakai sebagai dalil mereka yang mengatakan bahwa tidak akan sampai pahala apapun kepada orang yang meninggal dunia. Buka An-Najmi ayat 39. An-Najmi ayat berapa? 39. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang manusia tidak akan mendapat apapun kalau dia sudah meninggal. Jadi seorang yang meninggal dunia tidak akan mendapat apapun yang telah diusahakannya. Ya, tidak ada seorang manusia, ya, bahwa seorang manusia tidak akan beroleh selain dari apa yang telah dia usahakan. Jadi yang bermanfaat untuknya adalah yang dia usahakan. Nah, kita buka tafsirnya, Pak. Maksudnya apa ayat ini? Bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Yang pertama, dalam kitab Al-Futuhatul Ulu Ilahiyah, bahwa Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, hadza mansukhul hukmi. Jadi isinya ayat ini itu mansukh, tidak berlaku. Tidak berlaku, dinasah oleh apa? Oleh ayat yang tadi kita bacakan sama-sama, At-Tur 21 itu. Ini nggak berlaku di sini. Yang kedua, dalam tafsirnya, andai pun kita anggap berlaku, ini kaitannya apabila kita menghadiahkan bacaan atau sedekah jika tidak diberikan atau diisolkan, disambungkan pahalanya untuk mayit. Jadi kita hanya berniat dalam hati saja, tak ada ikrar dalam lidah kita, baru masuk ayat ini. Tapi kalau lidah kita mengatakan, ya Allah, saya berikan hadiah zikir saya, atau sholat saya, atau puasa saya, atau sedekah saya untuk fulan, maka ini gak masalah. Yang kedua, ya. Dan yang ketiga, tafsirnya di sini, maksud dalam ayat ini insan itu adalah uridal insanu al-kafir. Maksud insan dalam ayat ini, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu maksudnya orang kafir, kan? Bukan orang mukmin. Wa amal mukmin falahu ma sa'a. Untuk orang mukmin baginya apa yang dia usahakan. Ya. Jadi ada pun hadis ini mengatakan ketika orang meninggal dunia akan terputus amalnya, inqata'a, putus amal dia, tapi manfaat untuk orang lain untuknya itu tidak terputus. Yang dikatakan putus kalau dia beramal baru lagi dalam kuburannya, itu enggak ada hasil sama sekali. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, jangankan meninggal dunia Bapak Ibu, orang hidup saja, orang hidup, kita menghadiahkan pahala kita untuk yang hidup, apalagi yang meninggal, maka pahala kebaikan kita itu akan beralih kemana? Dimasukkan ke buku catatan amal dia. Misalnya kita habis sholat, terus kita katakan, ya Allah, untuk sholat zuhur ini atau subuh ini pahalanya saya hadiahkan kepada si fulan, dia masih hidup orangnya. Maka pahala itu, pahala yang kita kerjakan itu beralih ke buku amalnya, pindah ke dia. Nah kalau nggak dihadiahkan, nggak kemana-mana. Jadi kita punya amal sholat yang kita lakukan tadi itu hilang, diberikan kepada orang itu. Kita nggak dapat pahala sholatnya, tetapi kita dapat pahala ihsan. Ihsan, berbuat baik. Ya jangan merasa rugi kalau saya hadiahkan sholat saya, sedekah saya, dan ini itu. Buat saya apa? Dapat pahala ihsan. Hah? Ihsan dong. Beda ihsan, kita dapat ihsan. Cuma kita merasa rugi kalau saya hadiahkan. Enggak, Allah kasih pahala ihsan. Jadi pahala ihsan ini adalah suatu kebaikan buat kita.
Justru ihsan lebih besar daripada pahala ibadah kita. Ya. Begitulah Bapak Ibu rahimakumullah tentang penjabaran tentang ini. Jadi adapun penyebutan tahlil, acara tahlilan katanya. Kenapa tahlilan? Karena di situ tahlil diambil dari kata halala yuhallilu tahlilan, membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil. Apakah ada yang tahlil dibaca? Kalau untuk acara satu perangkat nggak ada. Ada hadis mengatakan dalam hadis sahih ya, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu. Man ahdasa, barang siapa yang membuat-buat fi amrina hadza, dalam urusan agama, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada dari bagiannya, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Kita lihat ya, barang siapa yang membuat hal-hal yang baru yang tidak ada syariatnya, tuntunannya, perintahnya, maka dia raddun, tertolak. Kalau kita ditanya, apakah pernah zaman Nabi ketika Nabi wafat, sahabat berkumpul bersama mengadakan tahlilan? Ayo Umar, Bakar, Utsman kumpul, apa? Kita yasinan, tahlilan. Ada nggak? Nggak ada, betul kan? Nggak ada. Terus bagaimana tadi? Siapa membuat suatu perbuatan yang tidak ada tuntunannya, maka dia mardud, tertolak. Berarti tahlilan tertolak. Ini nggak boleh tahlilan dong gitu. Perhatikan di sini. Man ahdasa fi amrina, siapa yang membuat syariat tapi ma laisa minhu, ada min di sini ya kuncinya nih. Ma dengan satu perbuatan, laisa minhu, laisa min ba'di amri, yang mana perbuatan kita yang lakukan itu adalah tidak ada sebagian daripada perintah. Kalau ada perintah, anjuran, sebagiannya kerjakan. Saya tanya sekarang, apakah ada dalam Islam perintah baca tahlil? Ada enggak? Jaddidu imanakum bila ilaha, jaddidu, perbarui iman kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perintah. Perbarui iman kalian dengan baca tahlil, diperintah. Yang kedua, apakah kita diperintah baca Al-Quran? Diperintah, ada bacaannya. Yang ketiga, apa diperintah kita baca tahmid, tahlil, tasbih, takbir? Diperintah juga. Jadi secara perinci dipreterin semuanya ada perintahnya. Ini ada perintahnya, perintah ada perintah. Kemudian apakah diperintah kita thalabul ilmi? Diperintah juga, ada tausiahnya. Lalu apa diperintah kita untuk silaturahim dengan tetangga, dengan keluarga? Diperintah juga, ada di situ semua, dipaketin semuanya dalam satu nama, nanya tahlilan. Jadi kalau dipretelin satu persatu, itu semua ada tuntunannya. Laisa minhu, jika tidak ada bagian dari perintah, baru misalnya ketika tahlil berjalan, ujuk-ujuk ada acara main judi setelahnya. Ini ketika acara berjalan ada judi, ini ada karaokean, ayo. Ini nggak ada anjurannya, baru. Nah makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam makalahnya ketika mengatakan masalah hal yang baru, kata beliau, jadi bid'ah itu ada dua, atau hal yang baru ada dua. Yang pertama al-hasanah, yang kedua al-qabihah. Ada yang hasan, ada yang qabih. Tidak semua hal yang baru itu qabih, jelek semuanya, buruk, neraka, enggak. Ada dua kata beliau. Yang pertama al-hasanah, yang baik. Seperti apa gambarannya? Kata beliau, bid'ah yang hasanah adalah ma wafaqa al-kitab was sunnah. Hal yang baru jika memang dia sejalan dengan Al-Quran, ada sama perintahnya, dengan as-sunnah ada tuntunannya, maka dia bid'ah al-hasanah. Tadi tahlilan semuanya ada, perhatikan, ada tahlil, ada anjuran tahlil, tahmid ada juga,
doa, semuanya ada di situ. Ada, sedekah juga ada. Nah berikutnya, yang kedua kata Imam Syafi'i, ada yang bid'ah al-qabihah yang tidak sesuai, bahkan nar bagiannya, ialah ma khalafal kitab was sunnah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baru itu namanya as-sayyi'ah. Jadi hal yang baru itu banyak sebetulnya, tidak hanya ibadah saja, termasuk ini nih bid'ah gitu kan. Ini HP juga bid'ah, ini listrik juga bid'ah. Jadi semua yang baru itu bid'ah namanya, dari zaman Nabi. Ya. Termasuk apalagi banyak sekali. Nah makanya kalau kita kaitkan semua bid'ah buruk, tidak ada baiknya, bahaya ini, sangat-sangat kaku, bisa bahaya nanti orang-orang. Ya, demikian jemaah sekalian kajian bagi kita. Apakah ada pertanyaan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau saya secara pribadi setuju dengan paket yang sudah disebutkan, tapi yang selalu tidak disampaikan itu kan hadisnya itu kan. Ya, hadis yang selalu dijadikan dasar ya. Terutama tadi wajib sahabu yang kita sebutkan tadi. Nah ini kan jarang ditampilkan. Dan selalu kan hadis-hadis yang menentang. Nah, barangkali mungkin tata caranya saja yang selalu dikritik ya. Misalnya wasilahkan misalnya dengan Abdul Qadir Jailani, kemudian kita Fatihah itu sampai ke malaikat. Kan biasa tuh di hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW, malaikatul muqarrabin, ke semua malaikat disebut. Nah, barangkali hal-hal yang begitu mungkin yang perlu kita inikan lagi dasarnya, ya kan? Nah itu yang kritikan ya, yang krusial. Tapi itu perlu kita inikan juga. Kira-kira itu ada dasarnya nggak? Fatihah sampai ke Nabi, ke malaikat, dihadiahkan ke malaikat misalnya. Yang kedua, ketika mayit hadir di depan kita, ini selalu menjadi masalah, Ustaz. Apakah kita langsung bisa baca Quran di depannya sebelum dikebumikan? Nah, kalau setelah dikebumikan hadiah, tapi ketika hadir di depan itu, begitu sudah dikafani, ketika kita datang baca Quran di situ. Juga ini jadi, padahal baca Quran tadi perintah kan, pakat itu. Gitu. Tapi kenapa itu menjadi sesuatu yang kebiasaan? Iya. Yang tidak bisa diterima gitu. Kira-kira itu Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadiah untuk Nabi, malaikat, para aulia, muslim-muslimat, ikhwan. Jadi kita menghadiahkan pahala-pahala bacaan Quran untuk mereka. Alangkah baiknya kalau kita menghadiahkan bacaan Quran kita, baik itu Fatihah atau dan lain-lainnya, sebelum untuk orang tua kita atau sebelum orang yang kita tuju, baiknya untuk Nabi dulu. Akhlak adabnya begitu, etikanya Nabi dulu. Kenapa Nabi? Bagaimana kita bisa begini begitu tanpa beliau? Nah, Nabi juga punya turunan, punya istri, punya sahabat, libatkan mereka. Dan Nabi pun tidak bisa buat apa-apa, tidak tahu ini itu tanpa wahyu dari malaikat-malaikat, kan kirim lagi gitu. Termasuk kita dengan serakah juga, hanya Nabi, malaikat, sahabat, orang soleh. Muslimin gimana muslimin? Kasih juga mereka, muslim-muslimat. Nah setelah mereka, khususnya untuk siapa? Untuk yang kita tuju. Jadi masalah ini, masalah Al-Fatihah, Al-Fatihah 5 quri'at lah. Baca Fatihah 5 quri'at lah. Bisa dibuat sebagai landasan kita niat untuk apa? Jika niat kita ingin lancar usaha, itu quri'at lah untuk itu. Bisa untuk pahala sampai ke mereka, bisa juga. Makanya seringkali di tempat-tempat kita ini, kalau ada apa-apa pasti Al-Fatihah. Semoga kita diampuni dosa misalnya, usaha dilancarkan, yang punya hutang dibayarkan, dan ini itu Al-Fatihah. Itu 5 quri'at lah. Al-Fatihah kata Nabi, Al-Fatihah 5 quri'at lah. Termasuk Yasin juga sama. Makanya Fatihah seperti itu.
Yang kedua, tentang masalah mayit yang di depan kita dibacakan ayat Al-Quran, apakah ada anjurannya? Ada enggak? Ada anjurannya. Baik yang meninggal, yang sudah dikubur ataupun belum dikubur, ada anjurannya. Apa dasarnya? Hadis Nabi mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk orang yang wafat, yang meninggal. Bisa depan mata kita, bisa dikubur kita. Jadi ketika kita baca Al-Quran di depan jenazah yang nampak ataupun di dalam kubur, itu pahalanya untuk dia. Tanpa kita sebutkan pun, pahala yang saya berikan kepada, gak usah langsung sampai itu. Seperti kita datang ke kuburan ya, datang ke kuburan kita baca Fatihah kah, baca zikir kah. Nah, sejumlah jenazah mayit yang mendengar bacaan kita, mereka akan dapat pahalanya. Jadi kita mau usah doa lagi, ya Allah sampaikan, gak usah. Kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, maka siapa yang mendengar suara kita sekitar itu dapat pahalanya. Makanya sunnah kalau kita dikubur, tolonglah dekatkan dengan orang-orang soleh. Agar apa? Orang soleh kan banyak yang ziarah, baca doa. Nah kita kena cipratan gitu dari kebaikan dia. Jangan dikuburkan dengan orang munafik, dengan orang tangga-tangga munafik, dengan kafir. Nggak nyaman lah kita. Mau tidur di dalam kubur, jeriat ini jeriat. Di dalam kubur sama Pak, seperti di sini kita punya tangga yang soleh, kan enak. Dikit-dikit berbagi kan. Tapi kalau kita punya tangga yang bahan ribut terus, ya nggak nyaman juga. Nah begitu pun kalau kita meninggal dunia, kita cari tetangga kita yang baik-baik, yang soleh. Kita wasiat. Nah kalau saya meninggal dunia, kuburkan saya di mana gitu. Dekat orang tua yang soleh-soleh. Ya kan insya Allah hidup kita di alam sana akan tenang. Cukup? Ya. Yang tadi orang meninggal di Saudi dan dikuburkan di Indonesia itu buat 5 waktu, gimana hukumnya itu? 5 waktu. Waktu sholat kan katanya ada bahwa kalau sebelum ini kan jangan lewat 5 waktu sholat itu. Oh masalah itu. Jadi emang hukumnya kita menyegerakan mayit. Orang meninggal dunia disegerakan dikubur, emang dianjurkan. Jadi ada beberapa hal yang dianjurkan. Kata Nabi, al-ajalah minasyaitan. Al-ajalah, sifat tergesa-gesa itu dari setan. Terkecuali ada beberapa yang harus segerakan. Yang pertama, punya hutang, segerakan bayar gitu. Yang kedua, tamu datang, segerakan suguhin. Jangan tanya-tanya. Langsung siapin apa? Makanan, minuman, nggak usah tanya dulu, nggak usah. Habis ada makanan, minuman, baru tanya dari mana. Yang ketiga, punya anak gadis yang sudah dewasa, segera kawinkan. Kemudian mayit yang meninggal dunia, segera kuburkan, segera uruskan. Ada orang meninggal dunia, segerakan dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian baru kuburkan. Terkecuali bisa ditunda menyegerakan penguburan mayit kalau ada amanat dari sahibul musibah. Misalnya tunggu dulu, si fulan belum datang misalnya. Tunggu dulu si belum datang, maka itu boleh. Dan kalau misalnya kita khawatir busuk badannya kalau mungkin lama, ya bisa diawetkan dengan apa sementara gitu. Mereka dianjurkan pakai kapur ya. Formalin apa gitu. 2 hari lah mungkin. Nabi 2 hari masa waktu dia meninggal dunia, dikuburkan 2 hari Nabi itu SAW. Tapi kalau khawatir bau busuk, disegerakan saja gitu. Ini anjuran yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya ada yang mesti ditunggu, ya tunggu. Apalagi sekarang jenazah di Saudi Arabia, keluarga di sini ingin melihat jenazahnya bagaimana, ya sudah. Tapi alangkah baiknya di sana dikuburnya itu, di sana tempat yang baik kan. Untunglah kita meninggal di sana. Saya punya guru almarhum selalu berwasiat ingin kalau meninggal ingin mati meninggal di sana di Mekah. Makanya tiap tahun berangkat terus.
berangkat terus haji, dulu kan umroh jarang dulu. Tapi ya memang nasibnya di sini, di kuburnya di sini. Padahal beliau ingin wafat di sana, karena tempatnya beda dengan di sini gitu. Banyak kemuliaan di sana. Ya Pak. Hadis Nabi yang di Madinah. Kenapa? Hadis Nabi di Madinah kalau meninggal dunia untuk meninggal di Madinah. Lebih ini. Lebih afdol. Iya, dan itu ada kemarin itu ada kajian juga. Itu di Masjid Nabawi di Madinah. Iya, tempat paling mulia itu Madinah. Kalau dilihat dari sisi jasadnya ada Nabi SAW di situ kan, ada Nabi di situ, jasadnya ada di situ, dan juga di situ ada sahabat-sahabat yang perang apa, Zanbal di situ kan, ya lebih banyak sejarah sana tuh. Tapi kalau di Mekah itu kan setiap setahun sekali berapa 5 tahun sekali ya, dibuka mayitnya, dia kumpulkan diganti dengan yang baru begitu kan. Kalau misalnya dibuka, digali kuburannya ternyata sudah jadi tulang berulang, berarti dia tidak baik orangnya. Ada juga ketika dibongkar kuburannya masih utuh jasadnya, dan itu banyak terjadi di sana. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua, dan semoga Allah Ta'ala nanti kelak ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan Nabi dan juga sahabat dan juga orang saleh di sana. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah